Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ketaatan yang masih konsisten kita lakukan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya yang senantiasa berjuang di jalannya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tema kajian pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang taubat. Cocok kita bahas karena kita sedang berada di bulan suci Ramadan, dan hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan, selain tilawah Al-Quran, selain sedekah, dikenal Rasulullah di bulan suci Ramadan, kana ajwad ma yakunu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di syahr Ramadan. Paling dermawan orang di bulan suci Ramadan adalah Rasulullah, sampai diibaratkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti angin yang berhembus. Kemanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melangkah, maka ia menunjukkan kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berinfak, bersedekah di bulan suci yang mulia ini. Di antara hal selain sedekah, tilawah Al-Quran yang sering dilakukan oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan adalah taubat. Rasulullah memperbanyak doa di bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, innaka afuwun tuhibbul karimun, maha mulia, tuhibbul afwa, dan mencintai pemaafan, fa'fu anna ya karim. Doa ini senantiasa diulang-ulang terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Taubat adalah sebuah perintah yang wajib untuk senantiasa kita lakukan. Sebagai seorang mukmin, Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Kita orang yang beriman, akan tetapi masih diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Meskipun kita sudah beriman kepada Allah, tapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan kesalahan. Pasti sebagai anak Adam, kullu ibni Adam khatta'un. Semua anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah, at-tawwabin, adalah orang-orang yang bertaubat. Kita punya salah, maka segera kembali kepada Allah dengan cara istighfar, dengan cara berdoa kepada Allah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Yaqbalullahu taubatal mu'min ma lam yughargir. Allah pasti menerima taubat orang yang beriman sebelum dia sakaratul maut. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan,
Ada sebuah kisah tentang taubat. Seorang ahli dalam melakukan ketaatan. Selama 40 tahun usianya, dia tidak pernah melakukan kemaksiatan. 40 tahun. Tapi kemudian setelah 40 tahun dia melakukan ketaatan, dia melakukan kemaksiatan juga sebanyak 40 tahun. Sampai kemudian dia bercermin, sadar diri ketika melihat ubannya sudah putih. Dia merasa bahwasanya dirinya sudah tua. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ata'taka arba'ina aman. Saya sudah melakukan ketaatan-ketaatan kepadamu selama 40 tahun lamanya. Wa asaituka arba'ina aman. Dan kemudian saya baru sadar, ternyata telah 40 tahun juga saya melakukan kemaksiatan kepadamu. Ya Allah, fahalli min taubah in ana tubtu wa anabtu ilaika ya Rabb. Seandainya aku kembali kepadamu, kemudian bertaubat kepadamu, apakah engkau masih menerima taubatku? Kemudian dia mendengar seruan dari langit. Fa'idha bihi yasma' munadin yunadi. Abdi, wahai hambaku, kata Allah. Ata'tana faqarabnak. Engkau melakukan ketaatan-ketaatan kepada kami. Kemudian kami mendekatimu. Jadi semakin kita melakukan ketaatan kepada Allah, semakin Allah dekat kepada kita. Wa asaitana fa'amhalnak. Kemudian engkau melakukan kemaksiatan selama 40 tahun lamanya. Fa'amhalnak. Maka aku jauhi, kami jauhi engkau. Wa in raja'ta ilaina qabbalnak. Kata Allah, kalau engkau kembali bertaubat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu. Itulah salah satu gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya, terutama hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah peperangan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam usai melakukan sebuah peperangan tiba-tiba melihat seorang ibu mencari anaknya ke sana kemari dengan perasaan yang gundah. Kenapa? Karena dia mencari anaknya. Sampai kemudian dia mencari ke sana, mencari ke sini. Dan dia temukan anaknya. Begitu dia temukan, dia angkat anaknya. Kemudian setelah diangkat, dia peluk erat. Dia cium pipinya. Dia tunjukkan betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, atarawna hadhil mar'ah, apakah kalian melihat perempuan itu qarihatan waladaha finnar, kalau kita bawa anaknya kemudian kita lemparkan ke tengah api yang membara? Maka kemudian para sahabat mengatakan, la wallah, tidak ya Rasulullah, enggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena pasti ibunya sangat menyayanginya. Demi Allah, kata Rasulullah, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhil biwaladiha. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang dari seorang ibu. Lebih Maha Pengasih, lebih Maha Penyayang dari sayangnya ibu kepada anaknya. Itulah salah satu gambaran bahwasanya Allah Maha Penerima taubat. Kapanpun kita memiliki kesalahan, segera kembali kepada Allah dengan beristighfar. Rasulullah maksum, terhindar dari kesalahan. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah kurang dari 70 kali bertaubat kepada Allah dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lebih dari 70 kali setiap harinya. Bagaimana dengan kita yang berlumur noda dan dosa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Tidak boleh kita kemudian berputus asa karena kita melakukan dosa.
Segera kembali kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka 'ala ma kana fika wa la ubali." Kata Allah, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya engkau berdoa, memohon, berharap kepadaku satu ampunan, sebuah ampunan, beribu ampunan, maka saya akan ampuni engkau," kata Allah. "Ala ma kana fika," sebanyak apapun dosamu, "wala ubali," dan saya tidak akan peduli. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup di situ? Allah kemudian melanjutkan berfirman, "Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak." Seandainya dosamu itu setinggi langit, setinggi langit. Coba kita bayangkan, seandainya dosa kita setinggi langit, yang penting kata Allah, istaghfartani, engkau istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Ghafartu lak wala ubali. Pasti diampuni oleh Allah dan Allah tidak peduli dengan dosa meskipun dosa itu setinggi langit, asalkan kita beristighfar kepada Allah. "Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah." Seandainya engkau datang mendekatiku, menghadap kepadaku dengan apa? Dengan dosa sepenuh bumi. Biqurabil ardi khataya, datang membawa dosa sepenuh bumi. Asal kata Allah, jangan musyrik. Jangan mati dalam keadaan musyrik. Maka kata Allah, la ataituka, maka Allah akan mendatangimu, menghampirimu. Biqurabiha maghfirah, dengan sepenuh bumi ampunan. Inilah gambaran betapa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni kita. Bahkan ada orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar, berdosa lagi, beristighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi. Sampai kemudian Allah mengatakan, "Qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa'." Ya. Asalkan kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah sebanyak-banyaknya taubat, maka Allah pasti akan mengampuni kita. Bahkan Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Ya. Yang enggak dosa itu malaikat. Manusia itu pasti berdosa. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, laulam tudnibu, kalau kalian manusia tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan musnahkan kalian. Wa jaa biqaumin yuznibun, kemudian mendatangkan satu kaum yang ahli dalam melakukan dosa. Setelah itu mereka kembali kepada Allah, fayastaghfirunallaha ta'ala fayaghfir lahum, dan Allah mengampuni mereka. Dosa, kesalahan, kemaksiatan, sengaja ataupun tidak kita sengaja, pasti akan kita lakukan karena kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka untuk kita pintu taubat. Membuka untuk kita pintu taubat kalau kita kembali kepada Allah. Setelah kita kembali kepada Allah, kita menjauhi kemaksiatan,
kemudian kita melakukan amalan-amalan yang soleh, maka Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi menghapusnya, kemudian mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bagaimana Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang yang bertaubat, dan orang itu adalah orang yang beriman, kemudian melakukan amalan yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kebaikan, mengganti kesalahannya, mengganti dosanya, mengganti kemaksiatannya dengan kesalahan, dengan syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafuran rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih, juga Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang kita lakukan kecuali pintu taubat senantiasa Allah bukakan. Tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak disengaja, ampunan Allah Subhanahu wa taala luas, maka segeralah kembali dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Allah tidak mengampuni, Allah tidak akan membiarkan hambanya berdosa kemudian beristighfar, kecuali pasti Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Bagaimana dengan dosa syirik? Ketika dia masih hidup melakukan kesyirikan, kemudian kembali kepada Allah, maka Allah akan ampuni kesyirikan itu, kecuali dia meninggal dalam keadaan membawa syirik, membawa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari dosa menyekutukan Allah sampai kemudian kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, kemudian kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memberi maaf, Karim, Maha mulia, tuhibbul afwa, dan Engkau Maha mencintai pemaafan, fa'fu anna ya Karim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Di bulan suci Ramadan ini kami berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima taubat-taubat kami. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.